Ya, Shalom, selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika di penghujung hari ini, di malam hari, mendekati tengah malam ini, saya bisa kembali menyapa teman-teman lewat tayangan live ini. Dan seperti biasa, saya masih melanjutkan tayangan terkait dengan fenomena atau kejadian yang baru saja terjadi, di mana channel LSIPP, Lembaga Studi Pengembangan Peradaban yang Kurang Beradab, kepunyaan Ustadz Su, ya. Ustadz Su itu, kalau teman-teman tahu, adalah menurut Nabi Muhammad seburuk-buruknya makhluk yang nanti tersisa di akhir zaman ini, ya. Mereka adalah para ustadz yang memiliki akhlak buruk. Itulah yang kita sebut sebagai Ustadz Su. Kebetulan namanya juga adalah Suharsono, ya, cocok dengan pemberian sebutan dari Nabi Muhammad, ya. Dilihat juga dengan akhlaknya yang begitu buruk, selalu menghujat agama, keyakinan orang lain, ya. Nah teman-teman, saya mengatakan Ustadz Su ini itu bukan tanpa dasar. Kenapa saya mengatakan Ustadz Su ini, ya? Karena Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah, ya, Allah SWT, melalui surat Al-An'am ayat 108. Di situ dikatakan, diperingatkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan juga kepada umatnya bahwa janganlah mereka menghujat sesembahan orang lain, ya, karena apabila mereka melakukan itu, maka orang lain juga bisa menghujat Allah mereka atau sesembahan mereka, Nabi Muhammad atau Allah SWT, ya. Itu hujatan orang lain terhadap sesembahan mereka itu bisa lebih parah, ya. Bahkan Allah SWT mengatakan di luar batas pengetahuan. Nah, Allah SWT aja takut gitu, ya, untuk dirinya nanti menjadi bahan hinaan karena ulah dari para umat Nabi Muhammad yang menghujat agama orang lain. Jadi sudah diperingatkan oleh Allah SWT, tetapi Ustadz Suharsono ini itu tidak mendengar, ya. Mereka tidak memahami, ya, perintah dari Allah SWT ini kepada Nabi Muhammad untuk mereka dengar. Dianggap angin lalu, tetap saja dia menghujat sesembahan orang lain, sehingga orang-orang seperti Ustadz Suharsono ini oleh nabinya dia Muhammad dikatakan sebagai golongan Ustadz Su, ya, yang memiliki akhlak buruk, kelakuan buruk, yang tidak mau mendengar ajaran yang sudah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa dia Ustadz Su, ya, itu ada dasarnya. Nah, kemudian saya mengomentari channel Ustadz Su ini yang kemarin hilang dari permukaan bumi ini, ya, disapu jagat oleh YouTube, itu karena isi dari tayangan dia ini adalah penuh dengan hujatan-hujatan. YouTube telah menginvestigasi, YouTube telah memeriksa, dan YouTube telah memutuskan bahwa channel dia ini adalah melanggar aturan komunitas YouTube yang berlaku di dalam dunia per-YouTubean, ya. Jadi YouTube sendiri yang menilai dan YouTube sendiri yang memberangus channelnya dia. Tetapi dia menuduh bahwa kami juga yang melaporkan. Saya katakan tidak pernah, ya, saya melaporkan channelnya dia. Tetapi saya selalu membuat pelurusan dari fitnahan-fitnahan yang dia sampaikan kepada publik. Itu yang saya selalu luruskan. Tetapi kalau melaporkan kepada YouTube bahwa channel dia bermasalah, tidak. Itu bukan bagian dari saya.
bukan cara saya untuk melakukan itu. Ya, jadi Ustadz Su ini kasihan sekali ya teman-teman ya. Dia sudah mungkin menikmati sekian tahun ya, berbulan-bulan, sekian tahun dia menerima uh, uang AdSense dari YouTube. Saya sudah perkirakan bulan-bulan terakhir ini dengan 280-an sekian subscriber, hampir 300 subscriber, dia bisa meraup keuntungan 30 sampai 40 juta. Saya yakin itu. Saya hanya cuma 11.000 atau 12, hampir mendekati 12.000 subscriber, ya. Uang yang bisa saya dapatkan bisa mendekati 5 juta. Nah, apalagi kalau dia yang sudah 200-an subscriber, dengan penonton dia, sekali orang menonton video dia kemarin itu bisa mencapai 30-an ribu. Ya. Jadi Ustadz Su ini sudah terlalu banyak menikmati uang haram. Kenapa saya katakan uang haram ini? Karena uang yang dia dapatkan dari menista agama orang lain. Sementara Al-Quran sudah memperingatkan jangan melakukan hinaan, hujatan kepada sesembahan orang lain. Nah, itulah saya katakan itu adalah uang haram. Ya, karena dia tidak mendengar perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kali ini, yakni tepatnya tadi pagi, Ustadz Su ini hadir kembali. Seperti yang sudah saya katakan ketika channelnya dia hilang. Ya, dia akan hadir di channel lama dia. Channel lama dia yang merupakan channel dengan tajuk Ulil Albab Media. Ya. Jadi ini channel lamanya dia. Teman-teman mungkin tahu ya. Ini channel lamanya dia. Dan dia hadir ini hari ini ada 4 video yang dia buatkan. Setelah 4 bulan yang lalu dia tidak menggunakan channel ini. Ya, jadi ini ada 4 video yang dia munculkan, dia akan gunakan channel dia yang lama ini untuk dia jadikan channel baru dia. Ya, satu pertama yang kali dia muncul adalah mengomentari video dari Waranei, ya, channel Waranei ini yang mana dia mengomentari Abu Emen sebagai Abu Lahab. Ya, katanya dia menakut-takuti kita akan sebagai Abu Lahab ini itu adalah saudara atau pamannya Nabi Muhammad sendiri yang tidak percaya kepada Allah SWT. Mereka tetap menjadi pagan. Ya, teman-teman tahu Muhammad dan keluarganya adalah berasal dari keluarga pagan. Paman yang mendidik Muhammad, yang membesarkan Muhammad, yakni Abdullah bin Abu Muthalib, ya, yang juga merupakan saudara dari Abu Lahab ini, itu adalah ketua pagan se-Arab, ya, atau ketua pagan se-Quraisy Arab. Nah, itu pamannya Nabi Muhammad. Bahkan sampai pamannya mati ini, dia masih tetap merupakan penyembah pagan. Kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 8, ya, ketika dia di masa Sakratul Maut, di tafsir surat Al-An'am ayat 8, tafsiran dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa, saya nggak usah tunjukin, teman-teman bisa cari ya. Kalau mau cari gampang di Quran Risalah, di situ ada tafsir Ibnu Katsir. Teman-teman bisa lihat bahwa di Al-An'am 8 di situ adalah umat kaum pagan datang kepada pamannya yang sedang menghadapi Sakratul Maut ini, paman Nabi ini, yakni Abdullah bin Abu Muthalib, untuk melaporkan kelakuan daripada Nabi Muhammad yang sering melakukan hinaan atau hujatan kepada sesembahan mereka. Dan akhirnya Abdullah bin Abu Muthalib ini yang sudah hampir mati, nyaris mati di mendekati Sakratul Maut, didatangin oleh para kaum Quraisy ini, memahami maksud kedatangan dari mereka dan menegur Nabi Muhammad untuk dikatakan kepada Nabi Muhammad ini supaya berhenti untuk menghujat sesembahan orang lain. Tetapi Nabi Muhammad tetap memaksakan diri. Mereka mengatakan, boleh saya berhenti apabila kalian mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi mengucapkan kalimat syahadat yang pertama. Ya, jadi
orang-orang itu disuruh mengucapkan syahadat pertama. Ada 2 syahadat, tetapi tiada Tuhan selain Allah. Nah, tentu saja Abdullah bin Abu Muthalib ini tidak menerima ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Ya, akhirnya Abdullah bin Abu Muthalib mengatakan, "Hai Muhammad, kamu tidak usahlah mengatakan seperti itu. Mereka tidak akan mungkin menyebut tiada Tuhan selain Allah. Ya, coba kamu berikan syarat yang lain supaya mereka menginginkan engkau tidak menghujat hujatan mereka." Tetapi Nabi Muhammad tetap berkeras seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegur Nabi dengan menurunkan ayat ini. Ya, itu ada di asbabun nuzul dari ayat surat Al-An'am 108 ini. Seperti itu ya. Jadi kenapa ayat Al-An'am 108 ini turun? Karena Nabi Muhammad ditegur oleh Allah untuk berhenti menghujat sesembahan orang lain, karena orang akan menghujat sesembahan umat Islam, yakni Allah itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, baik Abu Lahab maupun Abdullah bin Abu Muthalib ini sama-sama mereka sekeluarga, ponakannya adalah Muhammad, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, tetapi kemudian dikisahkan ketika Muhammad masuk ke Mekah, katanya semua berhala yang ada di dalam Ka'bah itu dimusnahkan. Tetapi menurut Buya Sakur ada buku yang mengatakan bahwa lukisan Yesus itu tidak dimusnahkan. Kemudian ada satu lagi, yakni satu sesembahan yang mereka sembah ini yang ada di dalam Ka'bah, yakni Hajar Aswad itu tetap ya, Hajar Aswad itu sudah ada sejak sebelum zaman Islam, yakni kaum pagan juga sudah menyembah Hajar Aswad ini. Nah, Hajar Aswad inilah yang tetap masih hadir di Ka'bah, dan itulah yang disembah, dicium-cium oleh orang-orang yang datang menjadi tamu Allah di Ka'bah tersebut. Seperti itu ya. Tetapi Ustadz Su ini juga mungkin dia bertakiyah mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad masuk ke Mekah, dia menghancurkan semua patung-patung berhala dari kaum Quraisy ini, ya, termasuk di dalamnya itu adalah semua ya. Tapi kalau kita mengacu pada kisah yang ada di Sirah Nawabiyah, ternyata dia meninggalkan satu batu yang namanya Hajar Aswad ini. Batu inilah yang dicium-cium dan disembah-sembah tadi saya katakan. Ya, jadi terlihat jelas bahwa memang agama Islam ini memang berasal dari pagan Quraisy ini, ya, merupakan mungkin kalau kita katakan itu merupakan aliran baru dari pagan Quraisy, ya bisa jadi karena banyak sekali ritual-ritual yang dijalankan oleh kaum pagan Quraisy juga dijadikan sebagai ritual-ritual dalam agama Islam, khususnya pada saat mereka berhaji. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa si Ustadz Su ini, Ustadz Suharsono ini, seakan-akan menakut-takuti Warane atau Abu Emen dengan kisah Abu Lahab. Katanya Abu Lahab ini ketika dia mati itu jasadnya itu bau sekali, teman-teman. Ya, saya mau katakan memang kalau jadi orang yang beriman seperti ini harus jadi orang bodoh dulu ya. Karena apa? Yang namanya orang mati, jasadnya itu kalau tidak langsung dikubur pasti akan berbau. Karena terjadi pembusukan, penguraian di situ ya. Jadi ketika jasadnya itu sudah ditinggalkan rohnya, itu jadi pembusukan. Ya pasti berbau. Ya, tetapi kalau mereka masih percaya ada jasad yang mengeluarkan wewangian, ya, tercium wangi, itu adalah cerita-cerita yang saya katakan merupakan bagian-bagian dari cerita dongeng 1001 malam. Ya. Jadi mereka begitu yakin ada jasad yang nanti wangi gitu. Ya, tetapi jasad Abu Lahab itu ketika dia mati katanya ya karena dosanya banyak jadi bau. Ya. Itulah otak-otak yang
otak-otak terlalu yang ngeres dengan beragama, ya, otak-otak ngeres beragama seperti itu. Ya namanya jasad pasti bau. Nah saya tidak takut dengan mengatakan bahwa Abu Emen itu adalah Abu Lahab yang nanti akan menjadi bau seperti itu ketika mati. Saya nggak peduli, saya tidak beriman dengan cerita-cerita seperti itu. Buat saya cerita-cerita itu adalah cerita dongeng, ya. Kalau kalian menganggap bahwa itu cerita ada di dalam kitab suci kalian, ya itu keyakinan kalian. Tetapi saya mengatakan bagi saya, ya, bagi diri saya sendiri, saya dilindungi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ada Roh Kudus di dalam diri saya. Roh Kudus inilah yang akan menyelamatkan saya. Walaupun jasad saya sudah mati, sudah bau, ya, jasad saya ini sudah membusuk, tetapi roh saya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus akan menyertai saya terus, membawa roh saya masuk ke dalam sorga. Kalau orang Kristen sudah pasti masuk ke sorga, ya, karena kita setelah kita punya keyakinan akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita melakukan hal-hal yang baik, yakni mengupayakan keselamatan di dalam diri kita. Ya, jadi keselamatan itu diupayakan. Bukan kita keselamatan itu mentang-mentang kita sudah Kristen langsung kita selamat, tidak. Ada jaminan keselamatan dari Tuhan, tetapi kita harus mengupayakan bahwa kita mendapatkan keselamatan, itu konsepnya. Berbeda dengan mereka, Ustadz Su ini, ya. Kalau masuk surga itu mudah-mudahan. Tetapi yang ada kepastian adalah masuk neraka di surat Maryam. Ya, di situ dikatakan bahwa semua umat mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengunjungi atau datang ke neraka. Dan itu adalah bagi Allah SWT itu adalah sebuah kepastian. Ya, jadi kepastian mereka akan masuk neraka. Kemudian kalau masuk surga nanti dari neraka diangkat ke surga, mudah-mudahan. Tergantung dari besarnya pahala. Itu keyakinan mereka, biarkanlah. Tetapi saya mengatakan kami umat Kristen pasti masuk surga. Jadi cerita Abu Lahab dan sebagainya, saya tidak takut. Seperti itu ya. Tidak ada ketakutan bagi diri saya dengan adanya cerita Abu Lahab. Karena itu aja cerita dongeng bagi saya. Ya. Cerita 1001 malam, ya. Cerita-cerita yang hanya merupakan penyedap atau penghibur di saat kita mau tidur. Ya, mendengar cerita-cerita dongeng seperti itu kita tertidur lelap. Ya. Jadi buat kami keselamatan adalah kami percaya kepada Yesus Kristus. Dan selama saya hidup di dunia ini, hidup saya diproteksi, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kutukan jahat daripada Ustadz Su ini, ya, segala doa-doa dia tidak akan mempan. Karena apa? Ya, siapa yang bisa melawan Tuhan Yesus? Tidak ada. Anak-anak Tuhan itu pasti selalu menjadi pemenang. Seperti itu. Jadi kami tidak takut dengan kamu mau mengatakan kita Abu Lahab yang nanti jasad kami membusuk. Ya memang kita akan mati dan jasad kami membusuk. Justru itulah yang memang terjadi proses penguraian. Ya, agama kita adalah agama yang masuk logika. Tetapi kalau jenazah sampai mengeluarkan harum, ya, wangian harum, itu adalah cerita dongeng. Seperti itu. Oke, jadi yang saya mau sampaikan di sini, saya merasa prihatin dengan Ustadz ini ya. Dia sudah mengumpulkan sebanyak-banyaknya subscriber dan dia bisa menikmati bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun uang hasil hujatan dia. Ya, mungkin rata-rata bisa dikatakan 30 juta per bulan. Kadang mungkin sudah mencapai 40, bahkan lebih dari 40 juta kalau lihat dari jumlah subscriber. Ya, bisa jadi dia juga sudah ngawinin lagi, istrinya nambah terus. Ya, sampai maksimal 4. Bisa jadi, tetapi ketika channelnya hilang, musnah, mau kasih makan apa istri kamu yang banyak seperti itu? Ya, pasti kamu kebingungan sekarang, Ustadz Suarsono. Ya, Ustadz Su ini sedang kebingungan bagaimana mau kasih makan istri banyak begini. Kalau tidak ada uang yang dihasilkan dari hujatan-hujatan.
Makanya hari ini dia tampilkan 4 video sekalian. Ya, luar biasa. Dia mau berupaya untuk mengembalikan jumlah subscriber dia. 4 video, tetapi yang nonton sekarang cuma 700, paling banyak 1.200, 1.400. Kasihan ya. Kalau dia mau mengatakan, oh buat kami nggak apa-apa, nanti subscriber kami datang lagi, boleh datang. Tetapi kalau lihat dari pesan kamu aja yang cuma ditonton oleh 1.400 orang, ya kamu butuh waktu 5 tahun baru bisa mencapai jumlah subscriber yang kamu miliki. Seperti itu yang kemarin yang hilang gara-gara konten kamu adalah konten penuh hujatan, ya, dimusnahkan oleh YouTube seperti itu. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada umat-umat yang seperti dan serupa dari Ustadz Su ini, ya, bahwa kami tidak takut dengan ancaman-ancaman Abu Lahab, ya, Abu Dodika, Abu Bakar, ya, Abu apa-apa aja ya, semua Abu kami tidak takut. Tetapi kami dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kami yakini. Dan ya, kalau kamu mengatakan bahwa kami merasa bahagia karena channel kamu hilang, betul, karena channel kamu adalah channel-channel hujatan yang penuh hina-hinaan. Ya, siapa tidak bahagia kalau melihat kamu yang mendapatkan keuntungan besar daripada hujatan-hujatan kamu. Akhirnya Allah Maha Besar menyatakan kebesarannya dengan menghancurkan channel kamu. Ya, Allah kita adalah Allah yang Maha Besar. Dia bisa menampakkan ini loh. Ya, tanpa ada laporan-laporan sana sini, channel ini langsung diberangus oleh YouTube. Karena channel yang penuh hujatan seperti itu. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Semoga semakin banyak orang yang dicerahkan. Jangan seperti Ustadz Su ini. Ya, Nabi Muhammad aja bisa dikatakan jijik melihat wajahnya. Karena menurut Nabi Muhammad adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya makhluk yang akan ada di akhir zaman ini adalah mereka yang termasuk dalam golongan Ustadz Su. Ya, Ustadz Su inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai ustadz yang menghujat agama. Tetapi dia tidak sadar atau dia tidak memahami atau tidak mengerti surat Al-An'am ayat 108, sehingga kita perlu mengingatkan terus, mengajarkan terus supaya otaknya dia terbuka. Ya, seperti itu. Jadi khusus untuk Ustadz Su, kalau mau hitung-hitung usiamu juga paling nggak nyampe lagi 10 tahun, itu udah sangat luar biasa ya. Kemungkinan itu sekitar 5 tahun lagi kamu hidup di dunia ini. Ya, sekarang mungkin usia kamu sudah 65 tahun ya. Tambah paling 5 tahun lagi sudah 70. Kalau Alkitab mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun. Ya, jadi kamu mungkin tinggal paling banyak 50 tahun lagi atau sekitar 50 tahun atau sekitar 5 tahun lagi. Dan sebentar lagi kamu akan bye-bye akan dunia ini, kau akan meninggalkan dunia ini. Ya, pergi menghadap bukan menghadap Sang Pencipta. Kamu pergi dulu, siksa kubur dulu yang kamu hadapi. Ya, kamu akan menghadapi siksa kubur dulu. Ya, baru tubuh-tubuhmu dihancurin di siksa kubur itu. Ya, baru kamu menuju ke neraka sesuai dengan surat Maryam. Ya, karena bagi Allah itu adalah sudah kepastian bahwa kamu harus ke neraka dulu. Tetapi karena akhlak kamu adalah akhlak yang buruk, kamu akan abadi di neraka. Nah, seperti itu. Karena menurut Nabi Muhammad, hanya mereka yang memiliki akhlak baik aja yang nantinya berada di neraka, kemudian ditarik lagi ke surga. Seperti itu. Oke, jadi saya mau ucapkan selamat ya kepada semua teman-teman yang bergembira atas hilangnya channel Lembaga Studi Ilmu Pengembangan Peradaban yang kurang beradab ya. Harusnya kamu ganti aja, jadi jangan Lembaga Studi Pengembangan Peradaban, tetapi Anda ganti sebagai Lembaga Studi Pengembangan Islam. Itu aja lebih baik daripada kamu mengklaim bahwa
kamu mengembangkan peradaban. Tidak ada peradaban yang model kelakuan seperti kelakuan Ustadz Su ini. Ya, peradaban yang malah membuat peradaban itu seakan-akan kita berada di dalam dunia yang primitif. Ya, dunia sekarang sudah modern, Bu. Ya, jadi jangan lagi menampakkan kebodohannya dengan cara-cara primitif seperti itu. Oke, teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menyadarkan Ustadz Su ini, Ustadz yang merupakan seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya makhluk yang masih tetap bertahan hidup sampai pada dimana proses ini akan berakhir dengan sendirinya seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebaikan. Haleluya. Amin.